Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan ngebahas lebih lengkap lagi tentang post credit scene yang muncul pada film Captain America Brave New World. Dan juga di sini aku mau bahas tentang penjelasan ending film ya. Sebenarnya nanti akhir dari film ini menuju kemana nih? Kontinuitas dan posibilitas judul baru event yang akan terjadi di Marvel Cinematic Universe. Jadi kalian wajib nonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Jadi dari setiap perkataan The Leader yang muncul di post credit scene Brave New World itu sebenarnya menafsirkan apa dan ada pesan tersirat yang penting apa nih? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Tapi sebelum itu, yang mau join grup spoiler Telegram Jokastoy segera join. Linknya sudah aku taruh di description dan pin kolom komentar. Dan follow juga nih ya TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy biar tahu update dan terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita bahas ya. Post credit scene, penjelasan ending juga nih sekalian untuk film Captain America Brave New World. Setelah kemarin rilis di bioskop dan mendapatkan banyak sekali komentar, baik positif maupun negatif dari para fans, reviewer terkhususnya, dan mendapatkan rating yang sangat rendah di Rotten Tomatoes sebesar lebih kurang 51% rating tomat busuk ya guys. Bener-bener deh. Tetapi kalau untuk rating para penonton di bioskopnya popcorn, artinya film ini masih sangat bisa dinikmati. Nah, itu jadi ada perbedaan ya antara kritikus film dan para penonton biasa. Jadi menarik ya teman-teman hasil akhir dan penjelasan ending dari cerita Brave New World ini menceritakan Sam Wilson sebagai The New Captain America dan Joaquin Torres sebagai The New Falcon. Walaupun memang dari segi cerita dan arc story Brave New World ini benar-benar hampa dan hanya sebagai film yang popcorn movie aja yang full action dari awal first act babak pertama pada film, second act babak kedua di film juga, dan third act babak ketiga menuju klimaks memang full of action, menghibur. Tapi film ini sebenarnya kehilangan marwah dan kehilangan daripada apa itu Captain America, filmnya seperti apa. Nah, aku sudah bahas ya tentang ini di video sebelumnya di Sam Wilson versus Steve Rogers. Apa yang kurang dari karakter Sam Wilson ini sehingga dia kurang layak untuk bisa menggantikan Steve Rogers yang terkenal, inspiratif, rela berkorban dengan pengalaman dan kemampuan tempur yang sangat luas. Juga berkomitmen akan nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta selalu mementingkan kepentingan orang lain dan halayak ramai ketimbang dirinya sendiri. Nah, ini nih yang agak hilang ya. Tapi di sini kita akan fokus ke penjelasan ending aja. Oke, ending yang pertama kita bahas untuk karakter Sam Wilson. Di akhir kita tahu bahwa Sam Wilson ini kalah. Ia bertarung head one head dengan Red Hulk Presiden Ross. Jelas ya teman-teman. Karena dia bukan prajurit super, dia nggak ada kekuatan super, manusia biasa. Tetapi di sini Sam berhasil menenangkan hati dari Presiden Ross sehingga ia berubah menjadi manusia lagi setelah mengamuk menjadi Red Hulk. Nah, di sini yang keren banget dari Sam Wilson, bisa mengendalikan emosi. Tetapi banyak yang nggak suka ya. Katanya ini malah kena ceramah, malah kena bacot no jutsu. Wah, aku nggak tahu ya teman-teman. Tapi kan memang seperti itu. Dimana-mana kalau karakter Hulk yang rampage, Hulk bukan smart Hulk ya guys. Itu kan cara menenangkannya ialah dengan menyentuh hati mereka dan kayak ngomong lah terhadap orang-orang terdekat dan mereka cintai agar mereka mengingat dan kembali ke jiwa manusia mereka. Kayak gitu sih. Jadi bukan kayak ceramah lagi, bacot lagi untuk menyelesaikan masalah, bukan ya. Itu untuk endingnya si Sam. Nah, di akhir kita lihat bahwa Sam ini beneran akhirnya ia bisa ya diakui lah menjadi Captain America pengganti Steve Rogers. Walaupun kalau menurut aku masih jauh banget untuk bisa disandingkan dengan Steve Rogers. Sam pun menunjukkan kepeduliannya dengan Joaquin Torres yang akan menggantikan tempatnya sebagai The Falcon di tim Avengers nanti. Dan dia juga mengunjungi Presiden Ross yang sudah ditangkap dan dikurung di penjara pusat militer Amerika Serikat yaitu The RAF di tengah lautan, hendak mengecek ya bagaimana si Presiden Ross ini yang sudah dengan sukarela mengundurkan dirinya dan membiarkan dirinya untuk dipenjara gitu guys, karena kan dia kan Red Hulk. Nah, di sini oke lah. Tumbuhlah kepercayaan antara Presiden Ross dan juga Sam Wilson. Di penjara ini juga Sam Wilson sembari menjenguk Presiden Ross, ia mengajak Betty Ross atau anak perempuan Presiden Ross ini ya guys, karena ia mengingat anak perempuannya itulah
akhirnya ia bisa mengendalikan emosi dan berubah bertransformasi jadi manusia lagi. Nah, ini tuh adalah scene tambahan setelah proses syuting ulang ya guys. Karena kan harusnya Betty Ross itu bertemu Presiden Ross di sebuah upacara pemakaman. Nah, jadi cerita awalnya di Brave New World ini Presiden Ross ini akan mati guys di akhir. Maka dari itu scene ini terlihat Sam Wilson, Agent Taylor, serta Betty Ross itu datang mengunjungi pemakaman ayahnya. Tetapi dirubah ya, karena kayak kemungkinan Presiden Ross itu akan dipakai lagi nih sebagai Red Hulk di next project Marvel Until 19. Sama seperti Hugh Jackman dan Ryan Reynolds. Oke, berikutnya ending untuk karakter yang kedua, yaitu karakter villain, The Leader, yang jadi otak dari semua konflik yang terjadi di Captain America Brave New World. Yang dimana ini nyambung dengan post-credit scene, dimana The Leader ini yang juga sudah dipenjara dengan penjara yang sama dengan Presiden Ross di The Raft, itu mengingatkan Sam Wilson tentang ancaman dunia lain. Nah, jadi scene di akhir post-credit scene endingnya itu memperlihatkan Sam Wilson yang datang ke penjara The Raft, fasilitas militer Amerika Serikat, penjara yang di tengah lautan itu ya. Ia pun bertemu dengan The Leader di sini yang berada di sel tahanannya. Sam pun berkata kepada The Leader, "Sudah kukatakan kau akan kalah telak." Nah, Leader pun membalas berkata, "Kau ingin tahu apa yang lucu?" Nah, di sini Sam pun nggak mood ya mendengarkan jokes ataupun hal yang lucu, kekonyolan dari mulut si The Leader ini. Karena The Leader itu membunuh banyak orang-orang baik hanya untuk memuaskan nafsu balas dendamnya itu. Sam pun melanjutkan, "Pasti selera humornya berbeda lah sama The Leader ini." The Leader pun langsung menjawab, "Tapi kita berada di dunia yang sama. Dunia yang kau rela selamatkan ini akan hancur atau mati. Dan aku sudah melihat dari berbagai probabilitas." Ini kata The Leader ya. Karena kan gamma radiasi itu membuat otaknya menjadi lebih daripada rata-rata otak pada manusia dan makhluk umum. Semua hero akan menyelamatkan dunia ini. Dan kau pikir hanya kau yang ada di dunia ini? Dan kau pikir hanya satu dunia? Nah, di sini The Leader sudah ngetis lah istilahnya kepada The Sam bahwa ada banyak dunia di luar sana. Multiverse. Ada banyak varian dari dirimu. Karena dirimu tuh gak cuma satu di dunia ini. The Leader pun berkata, "Kita akan melihat apa yang akan terjadi jika kalian para hero mencoba menyelamatkan dunia ini, dan hero lain itu akan datang, The Others, untuk menyelamatkan juga." Jadi ini yang dimaksud ya. The Others itu adalah hero dari semesta lain, semesta-semesta yang saling mempertahankan eksistensi dunia dan universe mereka. Terjadinya incursion atau tabrakan dua Earth yang berbeda. Hal ini sudah dilihat oleh The Leader pada otaknya itu probabilitas tanpa batas. Sam pun nggak mengerti hal ini, hanya bisa terdiam aja ya teman-teman. Tetapi kan Sam ini kan sudah berpengalaman nih ikut Avengers di Endgame. Aku yakin dia pasti sudah tahu lah mengenai varian dan timeline lain ini. Cuman kalau ke konsep multiverse-nya ini belum di-spill sama sekali ya teman-teman. Konsep multiverse itu baru hanya diketahui Doctor Strange dan Wong saja di Multiverse of Madness. Serta konsep multiverse yang ada di film The Marvels maupun Miss Marvel juga sama ya. Terlihat Photon atau Monica Rambeau yang terlempar ke semesta lain. Nah, jadi inilah yang hendak diperingatkan oleh The Leader ini. Event perang yang akan datang di kemudian hari yang akan kita kenal dengan Secret Wars atau Doomsday, perang antar multiverse. Peringatan The Leader ini juga bisa merujuk ya tentang kedatangan Galactus di film Fantastic Four nanti yang mencoba untuk keluar dari semestanya dan membuka pintu multiverse melewati anak dari Reed Richard dan Sustro, yaitu Franklin Richard yang nanti akan lahir di film Fantastic Four. Ini baru teori ya teman-teman. Atau juga bisa sih peringatan The Leader ini merujuk kepada The Others atau ancaman makhluk lainnya, ancaman dari dunia luar, yaitu ancaman mungkin aja bisa pasukan Hulk, merujuk ke World War Hulk. Tapi kalau aku pribadi sendiri sih lebih cocok ke peringatan tentang Secret Wars ya teman-teman, atau perang multiverse. Apa yang terjadi di series Loki? Loki yang menjadi God of Multiverse, God of Story, Time Variance Authority, semuanya mungkin ini sudah pernah dilihat sekilas lah oleh The Leader ya. Melewati otaknya yang jenius dan pintar itu dapat mengkalkulasikan probabilitas kemungkinan-kemungkinan tanpa batas yang akan terjadi. Walaupun seyogyanya hal tersebut belum terjadi di dunia nyata. Jadi untuk ending karakter Sam Wilson sendiri sebagai Captain America di Brave New World ini, intinya ia sukses dalam misi menghentikan adu domba yang dilakukan oleh The Leader kepada negara Amerika dan negara Jepang terkait kepemilikan Pulau Celestial Tiamut yang mengandung sumber daya elemen adamantium. Sam juga berhasil meyakinkan Presiden Ross untuk berhenti marah dan kembali berubah menjadi manusia setelah menjadi Red Hulk dan menyerahkan dirinya
untuk dipenjara di The Raft. Berikut juga The Leader sebagai dalang dan otak dari konflik juga dipenjara. Jadi sebenarnya akhirnya bahagia ya, karena Sam Wilson itu berhasil menyelesaikan misi-misinya dan menyelamatkan banyak orang. Jadi menurut aku sih sebenarnya film ini memiliki potensi yang besar banget guys. Tetapi itu Marvel Studios seperti lupa bagaimana Captain America film itu harusnya. Seperti Steve Rogers yang penuh dengan karisma, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan inspirasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang menurut aku kurang dapat di film Captain America Brave New World ini, yang dimana mantel Captain America sudah dipegang oleh Sam Wilson. Kemunculan Bucky Barnes atau Winter Soldier juga cuman lewat aja, seperti ngasih advice dan saran kepada Sam Wilson, sehingga ya kurang dapet aja ya teman-teman. Kalau seru-seruan memang seru filmnya dan full action juga, tetapi kalau dari segi story basic dan biasa aja. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, ending yang seperti apa sih yang sebenarnya kalian inginkan? Nanti kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa and see you next time.